الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran Umdatul Ahkam yang mana kita akan langsung mengambil kitab Al-Hajj. Wajahmu. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah babul mawaqit. Atau sebelumnya Kitabul Hajj. Qala babul mawaqit. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinah Dzul Hulaifah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan miqat bagi ahli Madinah, yaitu Dzul Hulaifah, wa li ahli Syam al-Juhfah, dan bagi penduduk negeri Syam adalah al-Juhfah, wa li ahli Najd qarn al-Manazil, dan bagi penduduk Najd adalah qarn al-Manazil, wa li ahli Yaman Yalamlam, dan bagi penduduk al-Yaman adalah Yalamlam. Wa qala, dan beliau bersabda, hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj aw al-umrata. Miqat itu adalah untuk para penduduk negeri-negeri itu, dan bagi barang siapa yang datang atas arah mereka dari selain penduduk negeri-negeri tersebut, dari orang-orang yang menginginkan haji ataupun umrah. Wa man kana duna dzalik fa min haitsu ansha'a, dan barang siapa yang berada kurang dari hal itu, yakni dari miqat tersebut, fa min haitsu ansha'a, maka dari arah yang dia memulai, hatta ahlu Makkah min Makkah, sampai penduduk negeri Mekah
juga mulai dari negeri Mekah. Yuhillu ahlul Madinah min Dzul Hulaifah. Penduduk Al-Madinah melakukan ihlal dari Dzul Hulaifah. Oh, ini hadis yang setelah ya. Baik. Kita baca. Qala An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhillu ahlul Madinah min Dzul Hulaifah. Penduduk negeri Al-Madinah melakukan ihlal dari Dzul Hulaifah. Wa ahlul Syam min al-Juhfah. Dan penduduk negeri Syam dari Al-Juhfah. Wa ahlu Najd min Qarnil Manazil. Sedangkan penduduk negeri Najd dari Qarnil Manazil. Qala Abdullah, berkata Abdullah, wa balaghani, dan telah sampai kepadaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yuhillu ahlul Yaman min Yalamlam, dan penduduk negeri Yaman melakukan ihlal dari Yalamlam. Sekarang kita masuk dalam Kitabul Hajj. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Al-Hajj adalah fardhun min furudil Islam, bahkan ruknun min arkanil Islam. Al-Hajj lughatan adalah al-qasd. Al-qasd yaitu tujuan. Adapun syar'an dalam pengertian syariah, al-hajj yaitu al-qasdu ila al-baitil haram li'a'malin makhsusatin fi zamanin makhsus. Al-qasdu ila al-baitil haram li'a'malin makhsusatin fi zamanin makhsus. Al-hajj syar'an adalah menuju kepada al-baitil haram, yaitu Al-Ka'bah, untuk menunaikan amalan-amalan tertentu pada zaman yang tertentu pula. Pada zaman yang tertentu pula. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa rukun Islam itu ada 5. Ya. Asyhadatan, as-shalah, az-zakah, as-siyam, dan
al-hajj. Pembahasan mengenai asyhadatan itu masuknya ke dalam kitabul aqidah. Sedangkan di dalam kitab-kitab fikih maka akan dijelaskan tentang rukun Islam yang 4, as-shalah, az-zakah, as-shiyam, dan al-hajj. Di dalam Umdatul Ahkam yang sedang kita pelajari ini, Al-Mu'allif rahimahullah telah memulai dengan kitab as-shalah. Dikedepankan kitab as-shalah karena as-shalah itu adalah ar-rukn tsani ba'da syahadatain. Rukun yang kedua setelah syahadatain. Kemudian beliau mengikutkan setelah kitab as-shalah yaitu kitab as-siyam yang sebagiannya telah kita ambil atau mayoritasnya telah kita ambil. Baik. Saya ulangi. Beliau rahimahullah mengikutkan setelah kitab as-shalah kitab az-zakah. Bukan kitab as-siyam tetapi kitab az-zakah. Dikedepankan kitab az-zakah setelah as-shalah karena az-zakah adalah qarinatus shalah fi ayatil Quran. Fi ayatil Quran. Dikedepankan pembahasan mengenai az-zakat karena zakat itu adalah pendamping amalan as-shalah di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Kemudian setelah kita selesai dari kitab az-zakat, Al-Mu'allif rahimahullah mengikutkan setelahnya dengan kitab as-siyam yang sebagian besarnya telah kita ambil. Hal ini dikarenakan as-siyam kewajibannya pada setiap tahun dan dilakukan oleh jumhurul muslimin. Dilakukan pada setiap tahun kewajibannya dan dilaksanakan oleh jumhur al-muslimin. Kemudian barulah berikutnya Al-Mu'allif rahimahullah mengikutkan dengan kitab al-hajj. Karena al-hajj tidaklah wajib dalam seumur kecuali hanya marratan wahid. Tidaklah wajib dalam seumur kecuali marratan wahid, kecuali hanya sekali saja. Sehingga pembahasannya diakhirkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah dibanding rukun-rukun Islam yang lain. Dan juga di samping itu kewajiban al-hajj hanya ditetapkan bagi orang-orang yang mampu. Al-qadiri la 'alal 'ajizin. Ditetapkan bagi orang-orang yang mampu dan bukan bagi orang yang tidak mampu. Sedangkan orang-orang yang mampu dari kalangan muslimin untuk melaksanakan al-hajj aqall, jumlahnya lebih sedikit dibanding orang-orang yang tidak mampu, al-'ajizin. Nah, inilah urutan-urutan yang kita dapati di dalam kitab Umdatul Ahkam dan alasan-alasan yang bisa dikemukakan. Baik. Sekarang kita berpindah kepada pembahasan baru. Al-hajj hukumnya adalah ruknun min arkanil Islam. Salah satu daripada rukun-rukun Islam.
dan kewajibannya perkara ma'lumun minad din bid-darurah. Perkara ma'lumun minad din bid-darurah. Perkara yang kewajibannya diketahui secara pasti dan spontan dari agamanya. Secara pasti dan spontan dari agamanya. Dan mengenai kewajibannya ini berdasarkan Alkitab, Sunnah dan ijma'il ummah. Alkitab, Sunnah dan ijma'il ummah. Adapun Alkitab yaitu firman Allah Jalla wa Ala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti." Dan merupakan hak Allah atas segenap manusia haji ke rumahnya. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk menempuh jalannya. Adapun dari as-sunnah, maka hadis-hadis yang kita baca dalam bab ini menunjukkan kepada kewajibannya. Dan di antara yang paling menunjukkan akan kewajibannya yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang muttafaqun alaih, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan." Kemudian yang terakhir, wa hajjul bait. Nah, wa hajjul bait dinyatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam, bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan as-shalah. Yang ketiga adalah wa ita'uz zakah, mengeluarkan az-zakah. Kemudian yang keempat, wa shaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, wa hajjul bait, man istata'a ilaihi sabila, dan haji ke rumah Allah bagi siapa yang mampu untuk menempuh jalannya. Nah, adapun al-ijma', faqad ajma'a hadhihi al-ummah ala dzalik. Umat ini telah sepakat atas kewajiban al-hajj dan tidak ada khilaf. Orang yang mengingkari kewajiban haji, maka dia kafir, kharijun minal Islam. Dia kafir, keluar daripada Islam. Dan orang yang meninggalkannya dalam keadaan dia mampu, maka dia adalah pelaku kabirah minal kabair, pelaku salah satu dosa besar dari dosa-dosa besar. Nah, kemudian kewajiban haji ini diwajibkan pada tahun ke-9 dari Al-Hijrah. Dan Nabi SAW tidaklah haji dalam seumur hidupnya kecuali hanya sekali saja, yaitu pada tahun ke-10 dari Hijrah. Nah, pada tahun ke-10 dari Hijrah, setelah Allah membersihkan rumahnya Al-Ka'bah dari perbuatan-perbuatan syirik dan bekas-bekas syirik, yaitu setelah terjadinya Fathu Makkah.
sebelum ke Makkah, sebagaimana disebutkan di dalam At-Tarikh, Al-Ka'bah dipenuhi dengan asnam, dipenuhi dengan berhala-berhala kaum musyrikin. Di sana terdapat sekitar 360 berhala. Dan ketika ke Makkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Al-Ka'bah dan meruntuhkan satu persatu daripada berhala-berhala itu. Sembari beliau membaca firman Allah Jalla wa'ala, Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Beliau membaca sungguhnya telah datang al-haq dan telah sirna al-batil, dan perkara yang batil itu pasti akan sirna. Kemudian keutamaan haji ini tidak diragukan lagi, karena sekian banyak hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaannya. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur, haji yang baik, tidak ada balasannya kecuali al-jannah, kecuali surga. Adapun mengenai hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia dari amalan haji ini, maka jumlahnya cukup banyak, bahkan barangkali kita tidak mampu akan menghitungnya. Nah, mari kita lihat sebagian dari hikmah itu yang telah disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah di dalam Taisir Al-Alam. Beliau menyatakan bahwa haji ini mengandung hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang tidak mampu untuk dihitung. Bahkan kalau dituliskan akan dimuat di dalam kitab-kitab yang cukup tebal. Namun beliau isyaratkan kepada sebagian. Kata beliau, "Fahadal mu'tamarul Islam al-'azim." Maka muktamar Islam yang agung ini, yaitu al-Hajj, wa hadzal istima'ul hajj, dan perkumpulan yang besar ini, fi minal manafi' diniyati wad dunyawiyyati wal thaqafiyyati wal ijtima'iyyati was siyasiyyati ma yaqutul hasru wal 'adl, atau ma yuqawwitul hasra wal 'adl. Di dalamnya mengandung kemanfaatan-kemanfaatan, baik berupa kemanfaatan agama, dunia, wawasan, sosial, serta politik. Ya, saya ulangi, baik berupa kemanfaatan agama, dunia, wawasan, sosial, dan politik. Yang tidak akan mampu pernah dihitung. Adapun yang berupa kemanfaatan agama, amma diniyatu, fama yaqumu bihi al-hajj min hadhihi al-ibadati al-jalilati allati tashtamilu ala anwa' min at-tadhallul wal khudu' baina yaday Allah Ta'ala. Kata beliau, adapun kemanfaatan yang agamis, yaitu fama yaqumu bihi al-hajj min hadhihi al-ibadati al-jalilah, apa yang dilaksanakan oleh seorang yang haji dari ibadah yang mulia ini, allati tashtamilu ala anwa'in min at-tadhallul wal khudu', yang ibadah mulia ini mencakup jenis-jenis perendahan diri dan ketundukan kepada Allah, baina yaday Allah Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian beliau sebutkan di antara bentuk-bentuk
perendahan diri dan ketundukan kepada Allah yang terdapat di dalam ibadah yang mulia ini, yaitu al-hajj. Faminha, kata beliau, di antaranya tafahumul asfar wa infaqil mal wa infaqul amwal. Di antara bentuk perendahan diri dan ketundukan kepada Allah itu adalah tafahumul asfar, mau menanggung untuk bepergian jauh. Wa infaqul amwal, dan mengeluarkan harta. Wal khuruj min malazil hayat, dan keluar dari kenikmatan hidup. Karena orang yang pergi haji, dia meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kesenangan-kesenangannya, dan dia berangkat untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka beliau sebutkan di antara bentuk perendahan diri dan ketundukan kepada Allah di dalam ibadah haji ini adalah al-khuruj min malazil hayat, keluar dari kelezatan-kelezatan hidup, kenikmatan-kenikmatan hidup. Seperti kafal ikhtiyar wastibdalnya, seperti dia melepaskan pakaiannya dan menggantinya diizar walidah, dengan izar, sarung, walidah, dan selendang. Ini dengan pakaian ihram. Dia tinggalkan pakaian kesenangannya, pakaian yang biasa dipakainya pada setiap hari. Lalu dia memakai pakaian al-ihram. Memakai pakaian al-ihram yang berupa izar, walidah, sarung dan selendang. Poin. Artinya satu disarungkan dan satu diselendangkan. Dan nanti akan datang penyebutan tata cara berpakaian ihram. Kemudian hasil dalam keadaan dia meningkap kepalanya. Orang yang haji tidak boleh memakai apapun dari bentuk tutup kepala. Dia harus membuka kepalanya seterik apapun panas yang sedang terjadi pada waktu itu. Tidak boleh dia berlindung dengan naungan. Ini semua dalam rangka tunduk dan patuh serta merendahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Wa tarkib, dan meninggalkan wewangian. Sebau apapun dia, karena mengeluarkan keringatnya. Tatkala melaksanakan al-hajj, dia tidak boleh memakai minyak wangi apapun. Baik yang menyengat atau yang tidak menyengat, apa saja, dia harus meninggalkan wangi. Wanita, demikian pula dia harus meninggalkan pasangan-pasangannya, istri-istrinya. Nah, tidak boleh dia melakukan persetubuhan ataupun yang mendahului. Nah, watarkut tarafuh, dan meninggalkan at-tarafuh, yakni memperindah ini. Bi'akhri syu'uri wal afar, dengan memotong rambut atau memotong kuku. Tidak boleh waktu haji memotong rambut atau memotong kuku. Kecuali ketika dia telah ikhlas atau tahallul dari hajinya. Dia memotong rambutnya. Tsumma at-tanaqqulu baina hadhihi al-masya'ir. Demikian pula dia berpindah-pindah dari satu rukun haji atau dari satu manasik haji kepada manasik yang lainnya. Nah, mulai dari hari tarwiyah sampai dia tuntas menunaikannya hingga selesai dia melaksanakan
tawaful wada'. Baik. Kullu hadza, semua ini biqulubin khashi'atin, dia melakukannya dengan hati, atau mereka melakukannya dengan hati yang tunduk, khusyuk. Wa a'yunin dami'atin, dan dengan air mata yang mengalir. Wa alsinatin mukabbiratin mulabbiyah, dan lisan yang selalu bertakbir dan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, bila akhir. Nah, qad hada bihim asy-syauqu ila baiti rabbihim, kerinduan telah menenggelamkan mereka kepada rumah Rabb mereka. Nasina fi sabili dzalika al-ahla wal awtan wal amwal, mereka lupa dalam menjalani itu semua akan keluarga mereka, tanah air mereka, dan harta-harta mereka. Wan nafsa wan nafis, mereka juga lupa akan diri mereka sendiri dan barang berharga yang mereka miliki. Fama tara sawabahum inda rabbihim, maka apa yang engkau lihat ganjaran yang patut bagi mereka di sisi Rabb mereka. Nah, ganjaran yang patut adalah al-jannah, karena orang yang melaksanakan haji benar-benar dia mengorbankan segalanya. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur, haji yang baik, tidak ada balasannya kecuali surga. Ya. Dan orang yang telah melaksanakan al-hajj, dia mengetahui bagaimana haji ini benar-benar merupakan amalan yang menarik seluruh perhatiannya, seluruh pikirannya, seluruh tenaganya kepada ibadah terhadap Allah. Ya, seperti apa yang dinyatakan oleh Syekh, dia melaksanakannya dengan hati yang tunduk, mata yang berlinang, ya, dengan keterharuan dalam ibadah, lisan yang selalu bertakbir dan bertalbiyah kepada Allah, membuat mereka lupa akan keluarga, akan tanah air mereka dan harta mereka, bahkan diri dan barang yang berharga. Nah, amalan yang luar biasa di dalam al-hajj. Maka seorang yang melaksanakannya dengan sebenar-benarnya, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sangat merugi orang yang melaksanakan al-hajj dalam keadaan dia tidak mengerti bagaimana hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segenap tata caranya. Apalagi yang hajinya dengan melaksanakan dan dimasuki oleh perkara-perkara syirik di dalamnya. Ya, Allahul musta'an. Kemudian amma thaqafiyah, adapun hikmah yang berupa at-thaqafiyah, hikmah yang mengandung wawasan, yaitu faqad amara Allah bis-sayri fil ardh lil istibsari wal ihtibar. Sungguh Allah telah memerintahkan berjalan di muka bumi ini dalam rangka al-istibsar wal ihtibar, dalam rangka mengambil pelajaran dan hikmah di dalamnya, ibrah di dalamnya. Nah, ya, orang yang haji wawasannya akan semakin luas karena dia akan melihat dan mendapatkan ibrah, pelajaran yang penting dari berbagai kondisi yang dialaminya di waktu haji itu. Ya. Nah, maka dia menerangkan di sini, fafi, maka di dalam amalan haji min ma'rifati ahwalina, terdapat di dalamnya mengenal kondisi
kondisi-kondisi manusia. Sebab manusia datang dari seluruh penjuru dunia. Ya. Mereka datang min kulli fajjin 'amiq. Ya. Mereka datang dari setiap penjuru yang jauh. Dengan berbagai bahasa mereka, dengan beragam kulit mereka, ya. Dengan beragam tingkah laku mereka, pola hidup mereka, ya. Dengan beragam kebiasaan-kebiasaan mereka, sehingga orang yang haji itu terbuka wawasan melihat kondisi manusia yang beraneka ragam dari seluruh penjuru dunia yang dia tidak akan pernah melihatnya di negeri masing-masing. Nah, ini diantara kemanfaatan fakofiyah yang berupa wawasan, yang membuka cakrawala, yang membuka cakrawala berpikirnya. Nah, ya, ini sejalan dengan firman Allah Jalla wa'ala yang dinyatakan di dalam Al-Quran, Inna ja'alnakum qabaila syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya kami telah menjadikan kalian dalam keadaan syu'uban wa qabail, yakni beraneka ragam suku bangsanya, beraneka ragam asalnya, negeri. Lita'arafu, kata Allah, agar kalian saling mengenal di antara kalian. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Nah, wal ittisalu bihim, juga di samping mengenal kondisi-kondisi manusia, kata beliau, kita bisa menjalin hubungan bersama mereka. Ya, menjalin perkenalan bersama mereka. Ya, kenal dengan ini, kenal dengan itu, Masya Allah. Ya. Kenal dengan orang Afrika, kenal dengan orang Amerika, kenal dengan orang Rusia, kenal dengan orang Inggris, kenal dengan berbagai suku bangsa. Nah, membuka cakrawala wawasan berpikir seorang yang haji. Ini di antara hikmah al-hajj. Nah, wa ta'arrufu 'ala syu'unil wufud. Demikian pula ya, mengenal berbagai urusan para utusan itu. Ya, mengenal berbagai karakter-karakter mereka yang datang sebagai utusan masing-masing negeri. Allati tumatsilu aqa'an la'alami kullihi, yang semua utusan itu menggambarkan wilayah alam ini seluruhnya. Ya, baik yang berkulit putih, berkulit hitam, berkulit kuning, dan sebagainya. Ya. Masing-masing mereka menggambarkan bagaimana kondisi ataupun keadaan dan kebiasaan di wilayah mereka masing-masing yang ada di seluruh alam ini. Ma yazidul insana basiratan wa ilman. Semua ini menambahi seorang insan basirah wa ilman. Ya, menambahi ilmunya dan basirahnya. Nah, idza ta'aqqadu ulama'ihim, apabila dia berinteraksi dengan ulama-ulama mereka. Ya. Nah, ulama yang datang dari negeri ini, dari negeri ini, dari negeri ini, dari negeri ini. Ya. Dia akan bertambah basirahnya dan ilmunya. Sehingga pulang itu dia membawa ilmu, membawa iman, ya, membawa kemantapan hati dan sebagainya. Nah, ini kalau orang yang mengerti akan peluang haji bisa dimanfaatkan sebagai ittisal bil ulama, ya, berinteraksi dengan al ulama. Nah, ini jauh lebih bermanfaat daripada orang-orang haji yang hanya mendatangi tempat-tempat bersejarah. Setelah itu kagum, setelah kagum apa? Ya, tidak ada manfaatnya. Atau kurang manfaatnya. Tapi kalau dia berinteraksi dengan para ulama, ya, menjalin hubungan dengan para ulama yang datang dari berbagai negeri, ya,
baik yang ada di negeri itu sendiri dari ulama Makkah atau ulama Al-Madinah atau ulama dari negeri-negeri lain yang datang ke tempat itu, maka dia akan bertambah basirah wa ilm. Wa tasala bi ubaratihi. Demikian pula kalau dia menjalin hubungan dengan orang-orang yang cerdas di antara mereka, dia akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Fayajidu likulli ilmin wa fannin ta'ifatun tumatsiluh. Maka dia akan mendapatkan pada setiap ilmu dan kemahiran ada sekelompok orang yang menunaikannya. Artinya dari berbagai negeri yang datang itu, kalau dia bisa berinteraksi, menjalin hubungan, dia akan mendapatkan ilmu dan pengalaman baru, baik dari ulamanya ataupun orang-orang cerdas di antara mereka. Ya, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dan sebagainya. Ya. Baik itu dalam bidang agama ataupun keduniaan. Ya. Nah, ini di antara kemanfaatan at-taqafiyah. Ya, kemanfaatan cakrawala wawasan yang terdapat di dalam amalan al-hajj. Kemudian kata beliau, amal ijtima'iyyah wa siyasiyah. Adapun kemanfaatan sosial dan politik. Fa innal hajja mu'tamarun 'azim. Ya. Sesungguhnya haji itu adalah muktamar yang besar. Ya, muktamar yang besar. Yadhummu wufudan mutanawwi'atal ulum. Yang menggabungkan utusan-utusan yang memiliki ilmu-ilmu yang beraneka ragam. Mukhtalifat at-thaqafat, yang juga memiliki wawasan-wawasan yang beraneka ragam. Mutabayyinatal ittijahat wan naza'at, yang berbeda-beda arahnya dan bentuknya. Fa idza istama'a kullu hizbin bi hizbin wa kullu ta'ifatin bi shabihatiha wa maqsadu lajana al-hukumah al-wahidah wa darasu waq'ahum al-ghadir wal-hadir wal-mustaqbal wa ra'aw man alladhi akhbarahum wa man alladhi yuqaddimuhum wa ma hiya asbabul furqati bainahum wa ma asbabul ikhtilaf wal ijtima' wa tauhidil kalimah. Nah, kemudian kata beliau, apabila setiap kelompok itu mau bergabung dengan kelompoknya dan setiap golongan bergabung dengan yang semisal dengannya, kemudian mereka membentuk sebuah hukumah yang satu, serta mereka bisa mempelajari kondisi mereka yang telah lalu maupun yang akan datang maupun yang sekarang, serta mereka bisa mempelajari apa yang membuat mereka mundur dan apa yang membuat mereka maju, serta apa yang membuat mereka bercerai-berai dan apa yang membuat mereka bersatu dan berada di dalam satu barisan. Ini akan mengakibatkan adanya manfaat al-ijtimaiyah wa siyasiyah, kemanfaatan sosial dan politik. Nah, artinya kalau setiap negeri yang datang dari kalangan muslimin itu mereka berkumpul, ya, masing-masing kelompok kumpul dengan yang sekelompok dengannya, yang datang dari negerinya, ya, kemudian mereka membentuk suatu ijtima' di mana mereka bisa mempelajari kondisi mereka, keadaan kaum muslimin di tempat mereka, ya, apa yang akan mereka perbuat untuk memajukan agama ataupun dunia mereka, ya, serta mereka bisa mempelajari apa yang membuat mereka mundur, apa yang membuat mereka berpecah, apa yang membuat mereka bersatu. Ini akan menimbulkan interaksi sosial dan politik yang luar biasa bagi masing-masing negeri, bahkan bagi seluruh kaum muslimin yang ada di alam ini. Nah, fahimtumu ya kawan? Ini di antara keutamaan atau manfaat yang ada di dalam al-hajj. Nah, dan itu terbukti
dan terjadi pada sebagian orang-orang yang bisa memanfaatkan kesempatan ini. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit. Wa ba'du syu'unahum ad-diniyah wal siyasiyah wal ijtima'iyyah wal iqtisadiyah ala asas al-mahabbah wal bi'am wa bi ruhil wahdah wal ilti'am wa asbahu yadan wahidatan bidza'atu within wa quwwatan marhubatan fi wajhil mu'tadi 'alaihim wa bihadza yasiru lahum kiyanun mustaqillun khas lahu mumayyizatuhu wa ahdafuhu wa maqasiduhu yusma'u sawtuhu wa yusgha ila kalimatihi wa yuktab lahu al-fahisab. Nah, kata beliau, mereka kita membahas tentang urusan-urusan agama mereka, urusan-urusan politik mereka, urusan-urusan sosial mereka, urusan-urusan ekonomi mereka yang dibangun di atas rasa cinta, persatuan, dan dengan semangat untuk berada di bawah satu barisan. Mereka akan menjadi, kata beliau, satu kekuatan untuk melawan musuh-musuh mereka yang akan menimbulkan rasa takut bagi orang-orang yang melampaui batas terhadap mereka. Maka dengan demikian ini, kata beliau, mereka akan mendapatkan kekuatan yang tersendiri yang memiliki keistimewaan, tujuan-tujuan, dan keinginan-keinginan yang luar biasa. Suaranya akan didengar, dan kalimatnya akan diperhatikan, dan dia akan diperhitungkan dengan 1000 perhitungan. Nah, ini semua bisa dilakukan karena adanya al-hajj. Mereka bisa berkumpul membicarakan semua kepentingan-kepentingan mereka. Nah, wa bihadza ya'udu lil muslimina 'izzuhum. Dengan ini akan kembali kemuliaan bagi kaum muslimin. Wa yarji'u ilaihim su'duduhum. Akan kembali kepada mereka kepemimpinan mereka. Wa yabnuna daulatan islamiyah. Dan mereka bisa membangun negeri yang Islam. Dusturuha kitabullah wa sunnatu rasul, yang pedomannya adalah kitabullah dan sunnah rasulnya. Wa syi'aruha al-'adlu wal musawat, syiarnya adalah keadilan dan persamaan. Wa hadfuha as-salihul 'am, tujuannya adalah kemaslahatan umum. Wa ghayatuha al-amn was salam, dan tujuannya adalah keamanan dan kesejahteraan. Nah, jadi haji ini mengandung kemanfaatan yang banyak. Yang beliau sebutkan ini adalah kemanfaatan ada sedir al-umum. Beliau sebutkan hanya secara garis besar saja. Wa illa, sebagaimana yang telah beliau singgung, kemanfaatan haji ini bahkan tidak bisa dihitung, dan kalau ingin dikumpulkan bisa dimuat di dalam kitab-kitab yang cukup tebal. Nah, ini sebagai muqaddimah dari kitab al-Hajj yang insyaallah selanjutnya akan kita masuki ke dalam pembahasan al-ahkam. Ila huna wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.